Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yulia, seorang mahasiswa semester 1 di program studi D4 Manajemen Aset, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen aset, yaitu sebuah topik penting yang tidak hanya relevan bagi perusahaan besar, tetapi juga untuk sektor swasta dan pemerintahan. Aset yang akan saya pilih adalah Pusat Perbelanjaan Jogja Plaza Cimahi yang berada di Jalan Amir Mahmud nomor 128 Kota Cimahi. Kenapa saya memilih aset ini? Karena saya melihat bahwa aset ini memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Pusat perbelanjaan ini menyediakan berbagai produk harian. Melalui contoh ini, kita akan memahami bagaimana manajemen aset diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta nilai dari sebuah aset fisik. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu aset. Aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekayaan. Secara umum dapat diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu entitas dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Sugiyama 2013 berpendapat bahwa aset dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu berdasarkan perspektif ekonomi dan perspektif akuntansi. Dalam perspektif ekonomi, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Sedangkan dalam perspektif akuntansi, aset adalah kekayaan yang mencakup 1. Kekayaan lancar yang berupa uang kas atau kekayaan lancar lainnya. 2. Aset jangka panjang atau aset tetap yang biasa disebut long term asset seperti real estate, pabrik, peralatan, dan perlengkapan. Yang ketiga, prepaid and deferred asset. Contohnya asuransi, hak sewa, dan bunga. Yang terakhir atau keempat, harta tak berwujud yang biasa disebut intangible asset, yaitu seperti hak merek or trademark, hak paten, hak cipta, dan nama baik. Lalu apa itu manajemen aset? Sugiyama 2021 menjelaskan bahwa manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Lalu, Amandi Esendu pada tahun 2010 berpendapat bahwa an asset is more than just a physical thing. It is part of a relationship between an object and entity, and a value is attached to the object by the entity. Lalu sebenarnya apa tujuan dari manajemen aset ini? Secara umum, tujuan manajemen aset adalah untuk mengambil keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien, serta aset yang dikelola bernilai tinggi sepanjang usianya. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari manajemen aset? Secara umum, tujuan dari manajemen aset adalah untuk mengambil keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien, serta aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Dengan demikian, manajemen aset bukan hanya soal menjaga agar tetap berjalan, tetapi juga memastikan aset tersebut berfungsi dengan baik dan memberikan nilai ekonomi yang maksimal. Untuk memahami lebih dalam tentang manajemen aset, kita perlu mengenali jenis-jenis aset. Menurut Sugiyama, aset diklasifikasikan menjadi dua kategori, aset berwujud serta aset tidak berwujud. Aset berwujud atau tangible asset adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat secara langsung, seperti gedung, mesin, kendaraan, dan tanah. Contoh yang kita bahas adalah Jogja Plaza Cimahi. Sebuah aset fisiknya berupa pusat perbelanjaan yang terdiri dari gedung, fasilitas umum, dan peralatan operasional seperti eskalator dan sistem HVAC. Dan aset tidak berwujud atau biasa disebut intangible asset adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai seperti hak cipta, paten, dan goodwill. Berdasarkan tujuan penggunaan aset, dibagi menjadi dua.
Aset komersil, yaitu aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan seperti tanah dan bangunan komersil. Jogja Plaza Cimahi masuk dalam kategori ini, di mana pusat perbelanjaan tersebut digunakan untuk operasional bisnis. Dan aset non-komersil, yaitu aset yang digunakan untuk kepentingan publik dan tidak bertujuan komersil seperti jalan raya dan sekolah. Selanjutnya, fungsi manajemen aset. Menurut Sugiyama 2017, manajemen aset memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. 1. Merencanakan kebutuhan aset. 2. Mengadakan aset sesuai kebutuhan operasional. 3. Mengaudit dan melengkapi aspek legal aset. 4. Menginventarisasi dan menilai aset secara berkala. 5. Memelihara dan mengoperasikan aset secara optimal. Dalam konteks Jogja Plaza Cimahi, fungsi manajemen aset melibatkan perencanaan gedung, pengelolaan fasilitas seperti parkir dan toilet, serta pemeliharaan peralatan operasional seperti lift dan eskalator. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen aset. Menurut Sugiyama, ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam manajemen aset. Ke-1, efektivitas, mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan. 2. Efisiensi, yang berarti menggunakan sumber daya secara minimal untuk mencapai output yang maksimal. Yang ketiga, holistik, yaitu pendekatan menyeluruh terhadap pengelolaan aset. Yang keempat, sistematik dan sistemik, berarti proses yang terstruktur dan terintegrasi dalam sistem manajemen. Yang kelima, berbasis resiko, mengelola aset dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Yang keenam, optimal, berarti memaksimalkan potensi aset dalam setiap fase siklus hidupnya. Yang ketujuh, berkelanjutan, berarti menjaga keberlanjutan aset untuk jangka panjang. Yang kedelapan atau terakhir yaitu terintegrasi, yang berarti menghubungkan manajemen aset dengan aspek lain dalam organisasi. Lalu ada pula asas-asas dalam manajemen aset. Dalam pengelolaan aset, kita juga harus mengikuti beberapa asas, yaitu 1. Fungsional. Setiap aset harus memiliki fungsi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, kepastian hukum. Legalitas kepemilikan dan penggunaan aset harus terjamin. Yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Semua pihak terkait harus memahami bagaimana aset dikelola. Yang keempat, efisiensi, yang berarti menggunakan sumber daya aset dengan cara yang paling hemat. Yang kelima, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dalam pengelolaan aset harus jelas. Yang keenam, kepastian nilai, yaitu menjaga agar nilai aset tetap sesuai dengan kondisi pasar dan ekonomi. Serta ada pula siklus manajemen aset yang sangat penting yang harus kita ketahui. Siklus hidup aset seperti yang dijelaskan oleh Sugiyama 2017 terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan aset dan alokasi anggaran. Yang kedua, pengadaan aset berupa proses pembelian atau penyewaan aset. Yang ketiga, aspek legal yang melibatkan pengurusan dokumen legal seperti sertifikat tanah atau hak sewa. Yang keempat, inventarisasi, yaitu pencatatan aset agar dapat dipantau dengan baik. Yang kelima, penilaian, melakukan evaluasi terhadap nilai ekonomi aset. Yang keenam, pengoperasian, aset digunakan sesuai dengan fungsinya seperti operasional gedung. Yang ketujuh, pemeliharaan, memastikan aset tetap dalam kondisi optimal melalui perawatan rutin. Yang kedelapan, pembaruan atau rejuvenasi. Proses ini melibatkan perbaikan atau penggantian bagian dari aset dengan tujuan meningkatkan kinerja atau memperpanjang umur aset. Yang kesembilan adalah penghapusan aset. Jika aset tidak lagi ekonomis untuk diperbaiki, maka penghapusan dilakukan melalui dua metode, yaitu pemusnahan aset. Aset dihancurkan apabila sudah tidak bisa digunakan kembali atau tidak memiliki nilai ekonomis. Ada pula pengalihan aset, yang berarti aset dijual, disewakan, atau dialihkan kepada pihak yang membutuhkan, misalnya melalui penjualan aset yang tidak terpakai atau hibah. Saat ini, siklus aset yang diterapkan di Jogja Plaza Cimahi berada pada tahap rejuvenasi atau pembaruan, yang melibatkan beberapa perbaikan seperti perbaikan tempat parkir, penambahan tempat makan baru, Marugame Udon, serta pembaruan pusat perbelanjaan pakaian.
Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk memperpanjang umur ekonomis aset dan meningkatkan kinerjanya. Namun sebelumnya, pembaruan ini telah melakukan siklus aset pertama, yaitu perencanaan kebutuhan aset. Analisis 5W+1H di Jogja Plaza Cimahi. Apa aset yang saya pilih? Yaitu Jogja Plaza Cimahi, sebuah pusat perbelanjaan di kota Cimahi. Why? Mengapa penting? Sebagai pusat ekonomi lokal dan meningkatkan aktivitas komersial serta sosial. Siapa yang terlibat? Pemilik, manajer, tenan, dan pengunjung. When? Kapan dikelola? Secara berkelanjutan sepanjang tahunnya. Dan di tahun ini terdapat proses siklus aset pembaruan. Where? Di mana lokasi asetnya? Di kota Cimahi dengan akses yang strategis, yaitu di Jalan Amir Mahmud nomor 128 Kota Cimahi. How? Bagaimana mengelolanya? Melalui prinsip manajemen aset yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan Jogja Plaza Cimahi, input yang dimaksud melibati biaya operasional, pemeliharaan fasilitas, dan tenaga kerja. Outputnya adalah kenyamanan pengunjung, efisiensi operasional, dan peningkatan nilai ekonomi aset. Outcome atau hasilnya berupa peningkatan aktivitas ekonomi lokal, yaitu Jogja Plaza Cimahi berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui transaksi bisnis yang berlangsung setiap harinya, mendukung pertumbuhan UMKM, peningkatan keterhubungan sosial dan komunitas, serta peran sebagai infrastruktur komersial. Benefit atau manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan pemilik, menambah nilai aset properti, serta manfaat sosial bagi masyarakat, yaitu akses yang lebih mudah terhadap berbagai kebutuhan hidup, termasuk hiburan, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Terakhir, manajemen aset seperti Jogja Plaza Cimahi adalah upaya yang memerlukan perencanaan yang matang, pemeliharaan yang konsisten, dan pengelolaan yang terintegrasi. Dengan menerapkan prinsip serta asas manajemen aset, juga siklus aset yang efektif dan efisien, aset seperti Jogja Plaza Cimahi dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal serta berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sekian dari saya, terima kasih.